Pemungutan suara pemilu Indonesia di luar negeri sudah berjalan. Di Kuala Lumpur, Malaysia, jumlah warga negara Indonesia yang melakukan pencoblosan membludak. Di pemilu 2024, pemilih antusias menggunakan hak pilihnya. Kita bahas bersama anggota KPU, maksud kami Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini. Selamat sore Mbak Titi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore Mbak Cynthia, sehat-sehat selalu buat kita. Ya. Dan kami juga masih terus menghubungi dari anggota KPU, Pak Idam Holik, namun masih belum tersambung hingga saat ini. Mbak Titi, ini menurut analisa Anda tingkat antusiasme pemilih ini tinggi, tak hanya di Malaysia, tapi informasinya juga di Jepang dan juga di Inggris Raya. Ya, pertama Mbak Cynthia, ini di Malaysia karena kebetulan saya hadir langsung bersama kawan-kawan dari Migrant Care di Kuala Lumpur. Untuk pertama kali dalam sejarah pemilu Indonesia di Kuala Lumpur itu dikonsentrasikan di satu lokasi, yaitu di World Trade Center Kuala Lumpur. Kalau sebelumnya pada 2019 TPS luar negeri Kuala Lumpur itu ada di Kedutaan Besar Republik Indonesia, lalu ada di Wisma Duta atau Rumah Dinas Duta Besar, lalu juga ada di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, serta setidaknya di 35 titik begitu. Nah, pada 11 Februari lalu, hari Minggu, 235 TPS itu 23, mohon maaf. 223 TPS itu ada semua di satu lokasi yaitu WTC Kuala Lumpur. Dan berdasarkan DPT itu tercatat sekitar 222.000 lebih. Nah, namun Mbak Cynthia, antusiasme ini adalah gabungan antara mereka yang ada di dalam DPT luar negeri Kuala Lumpur dengan yang DPK. Jadi DPK luar negeri itu adalah mereka yang tidak terdata di DPT, tapi kemudian adalah warga negara Indonesia diidentifikasi dengan paspor atau IC, immigration card begitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat, nah apakah angka partisipasinya misalnya di atas 80%? Itu tidak akan seperti itu karena setengah dari yang ada di DPT itu tadi berdasarkan keterangan Bawaslu itu kan tidak menggunakan hak pilih karena digantikan oleh yang DPK begitu ya. Tapi berdasarkan wawancara yang saya lakukan dengan sejumlah pemilih, memang mereka mengakui bahwa terlihat antusiasme yang lebih terasa karena tadi kumpulan massa itu ada di satu titik. Dan kalau informasi dari pemilik gedung, situasi yang cukup dingin di dalam gedung itu bisa saya rasakan ya, bisa membuat menetralisir setidaknya kondisi di dalam karena tidak terlalu panas begitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mbak Titi, kalau dilihat dari berbagai negara yang sudah melakukan ataupun memberikan hak pilihnya pada minggu kemarin, ini kan juga data dari Litbang Kompas menunjukkan antusiasme masyarakat Indonesia yang sangat tinggi untuk memberikan di tanggal 14 nanti. Menurut Anda, apa yang menyebabkan antusiasme ini begitu besar? Ya, pertama kita makin terbiasa dengan praktik pemilu di luar negeri. Jadi saya bertanya kepada salah satu ibu yang hadir di Kuala Lumpur ya, kenapa ibu datang pagi-pagi bawa anak mau memilih? Itu disampaikan karena itulah identifikasi keindonesiaan dia, begitu ya, ketika negara menghargai mereka yang ada di luar untuk menggunakan hak pilih dan tradisi itu kan terus berulang dari setiap 5 tahun ya Mbak ya. Dan kemudian adalah mereka ternyata punya pasangan calon presiden favoritnya. Jangan lupa sekarang ini ada 3 pasangan calon presiden favoritnya. Jadi spektrum atau daya jangkau 3 pasangan calon ini itu menyasarkan lebih banyak ya. Kalau saya tanya misalnya begini, sebelum saya tanya soal capres, biasanya langsung mereka jawab duluan ya jagoan mereka siapa begitu. Tapi kalau ditanya soal pemilu legislatif itu jawabannya bingung, tidak tahu siapa ya calonnya begitu. Nah, ini memang disparitas yang dirasakan ketika saya melihat di Kuala Lumpur, pengetahuan mereka soal pemilu legislatif itu minim sekali, tapi mereka punya militansi terhadap dukungan pasangan calonnya. Bahkan saat antrian yang tadi Mbak lihat ya, itu padat sekali puluhan ribu orang. Saya juga sudah cukup berdebar-debar itu karena sempat ada pembatas yang roboh karena sangat banyak orang begitu. Tapi mereka saling bersaut-sautan jargon jagoannya masing-masing begitu ya saat antri. Nah, ini menurut saya memicu juga bergeraknya pemilih karena memang calon yang cukup banyak tadi. Oke, Mbak Titi, kalau ini kan hanya tinggal menunggu hari ya, hanya tinggal esok. Artinya bagaimana menurut Anda persiapan KPU saat ini? Karena kita tahu bahwa antusiasme ini akan begitu besar sekali.
Iya, belajar dari pemilu di luar negeri, salah satu kendala terbesar mereka adalah kebingungan soal prosedur. Jadi mereka misalnya, kalau mereka belum terdaftar di DPT, mereka harus melakukan apa? Nah, itu yang harus banyak dijelaskan oleh KPU. Karena, pemilih yang belum terdaftar di DPT hanya boleh menggunakan di TPS di alamat sesuai KTP. Dan ini yang saya cek ke beberapa, kawan, itu sosialisasinya belum sepenuhnya terpapar. Yang kedua, banyak, potensi beredar hoax. Misal, kalau tidak menerima, formulir C pemberitahuan, maka hanya akan bisa diterima kalau misalnya mereka melakukan, apa namanya, kalau mereka, namanya ada di, cekdptonline.kpu.go.id. Itu benar, tetapi walaupun mereka belum terdaftar, mereka tetap bisa menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik sesuai dengan alamat domisili hukum. Jadi intensifkan sosialisasi soal penggunaan hak pilih, terutama kategori antara pemilih DPT, pemilih DPTB pindahan ya, Ya, dan juga pemilih DPK. Saya memberikan catatan khusus soal, DPTB Mbak, pemilih pindahan. Pemilih pindahan untuk pemilu legislatif itu di daftar pindahannya itu sudah ada kriteria surat suara apa saja yang bisa diterima. Saya menemukan di Kuala Lumpur kemarin, pemilih yang pindahan daerah pemilihan pemilu DPR, jadi dia tidak di sana, dia di Sidoarjo, harusnya kan dia tidak boleh dapat surat suara DPR ya. ya. Nah, itu masih mendapatkan surat suara DPR karena kegagapan petugas. Jadi bagaimana Oke. memastikan petugas ini tahu betul kriteria surat suara yang bisa diterima pemilih pindahan, dan yang berikut catatan pentingnya adalah mampu membedakan, surat suara sah dan tidak sah. Karena temuan saya di 2019 banyak, petugas KPPS yang Baik. tidak, mampu membedakan secara tepat apa yang disebut dengan surat suara sah dan tidak sah. Dan yang terakhir, mudah-mudahan kita semua berharap logistiknya tidak datang terlambat, logistiknya tidak kurang, Mhm. logistiknya tidak tertukar, karena kalau Ya. itu sampai terjadi tentu akan mengurangi antusiasme dan animo masyarakat. Baik, terima kasih Mbak Titi Anggreni, Direktur Eksekutif Perludem sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat